Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas. Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas. Saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas. Mari kita lihat bersama. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Wapres. Hebat ya. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Ada yang tidak klop di sana. Sudah jelas Mas, salah cetak. ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. Oke. UTS itu kan University Teknologi Iya, Sydney ya. ini kok bisa SMA? Berarti SMA-nya di universitas. Oke, baik. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya teman-teman. Bagaimana cara membaca diagram ini? Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas. Seperti yang disyaratkan pada pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat minimal pendidikan bagi seorang presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kenapa saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas? Mari kita lihat bersama. Di dalam diagram ini ada kutipan yang saya ambil dari sebuah surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149 DDI KS 2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006. Sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok. Satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini, kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar? Sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang pendidikan sarjana Gibran di Singapura, di MDIS, seperti banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Bagaimana mungkin seorang yang tidak memiliki ijazah SMA bisa berkuliah di sebuah universitas? Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Wapres. Hebat ya. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden.
Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Hati-hati. Ya. Sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat. Jangan takut sama Jokowi. Ya, rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul, ya, hanya dengan bantuan bapaknya. Bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Kalau memang salah, cabut aja. Gitu. Beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Sama saya di channel ini. Nah, teman-teman, selama hakim tidak punya integritas, jangan harap hukum bisa tegak, kecuali rakyat sendiri yang mengadili. Memang si Gibran hanya sekolah sebatas setingkat kurus. YBS bukan dosen diutus maupun diutus in-charge, tidak kompeten. Anak bapak sama saja tukang tipu-tipu. Terus cari kebenaran, jangan sampai 280 juta rakyat ditipu sama Fufu Fafa dan Mulyono. Pak peneliti abal-abal, tunjukin dong video kau bertemu dengan pengelola UTS yang sah. Jangan mewawancarai orang yang bukan dari UTS yang Anda tujui. Ya, maklum Jokowi tipu menipu asal didikan Jokowi. Pelangap-pelongo tapi liciknya luar biasa, wajib diadili, nggak ada ampun. Kalaupun kuliah apa bisa lulus, kenapa nggak malu? Ya, kok berpikir bahwa kemampuannya tidak ada, mau jadi penjabat kedua tertinggi di Indonesia. Aduh, menyedihkan Indonesia ini. Secara hukum sudah jelas pelanggaran Jokowi dan Gibran, tinggal secara politik yang ditunggu. Sampai kapanpun kita bisa bertahan punya wapres ijazah bodong. Ayo RRT segera buktikan ijazah dinasti Jokowi, rakyat menunggu. Dinasti Fufu Fafa memang tak tahu malu, terbukti di acuannya. Fufu Fafa 7 turunan akan di blacklist sampai anak cucu. Kalau sudah masuk insert UTS, sudah standar SMA. Paling simpel, lihat penampilannya dan statementanya saat pidato atau wawancara. Maaf, nggak ada level, yang ada hanya pelangap-pelongo. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah keluarga mantan presiden yang paling sadis di Indonesia. Mari kita bengung semua, tetap dukung Gibran, karena Mas Gibran, Bung Roy Suryo harap waspada, termul dan Pak Parcok akan menghalangi Anda dengan berbagai cara. Tidak mustahil cara kilometer 50 akan ditempuh oleh geng Solo. Di Indonesia kalau kuat banyak duit nggak bisa diadili, pasti dibilang benar. Sebenarnya mudah sekali buat pembongkar ijazah Gibran. Jadi apa yang dilakukan Roy Suryo CS itu sudah tepat sekali. Datangi langsung ke UTS Australia dan bertanya langsung, itu baik. Yang salah dan nol on itu Menteri Pendidikan dan KPU karena tekanan Jokowi kaplok. Semua ini pasti salah di mata termul PKI jahanan. Bapaknya sudah hilang urat malunya. Mau jadi apa ngeri kunaha. Gibran yang pasti tidak punya ijazah SMA sederajat. Ini tidak ada data, cuma katanya, cuman meyakinkan orang-orang dengan katanya. Bukti sudah cukup, tapi uang lebih kencang untuk menutupi semua kebohongan SMA.
kebohongan semangat tim Roy Suryo, CS, dan kawan-kawan. Kalau memang para jaksa dan hakim tidak bisa menegakkan hukum, mari kita rakyat Indonesia mengadili dengan benar-benar, membela kebenaran. Ya, pembawaan Mas Gibran sehari-hari sebenarnya cerminan kompetensi diri yang dimilikinya. Heran, banyak orang-orang pintar di negara ini cuman hanya bisa diakali oleh makhluk yang pendidiknya tidak jelas, yang bohong dan menyebar fitnah dan gaduh. Apa Roy Panci CS pekerjaan nyebar fitnah dan gaduh. Hebat, mantul sekali Bang Roy Suryo, didikannya open, rajin sehingga bisa ungkap banyak kejanggalan. Jokowi, Gibran, Bobi, Luhut, Pratikno, Rektor UGM, Termul, KPU sekarang sudah mulai stres, siap-siap masuk penjara. Semua itu sebagai bentuk konsekuensi atau perbuatannya. Papa sama anak sama pembohong, beraninya membohong rakyat, wajib diadili dan si Gibran harus dimakzulkan. Beda jauh kejujuran dosen di Australia vs UGM yang bukan cabang di JL Pramuka, UGM alias pecundang. Makanya rakyat memohon pada DPR Republik Indonesia untuk mazulkan Gibran. Semangat Pak Roy Suryo selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau sudah begini, siapa yang berbohong kira-kira dan siapa yang harus dipidana? Mantul Bang Roy Suryo CS memang jujur apa adanya. Lihat Termul, buktikan Gibran benar-benar sekolah. Harus menjadi komitmen bersama semua anak bangsa bahwa kejujuran dan keadilan menjadi karakter dalam membangun negeri kita. Jangan merasa lelah, suarakan kebenaran. Ayo semua yang bersangkutan dengan terdakwa, jujurlah, jangan takut. Undang Prof ini jadi saksi akhir dalam perkara Subhan Palal. Negara sebesar NKRI kok bisa dipimpin tak berijazah. Selamat berjuang dalam kejujuran, pahlawan negara segede NKRI kok dipimpin anak SMA ditambah kurus. Gibran banyak S3 di Indonesia, bahkan profesor dan jenderal. Mundur aja, berikan saja orang yang mampu dalam memimpin negara kita ini. Seharusnya tangkap Gibran ini seperti Pak Alam Komar pelawak. Apabila bermasalah, maaf gimana ya penegak hukum negeri ini. Kita tunggu saja siapa yang akan terlibat di kasus ini menyembunyikan. Bah jatuh gak jauh. Terus ngapain si Roy Suryo jauh-jauh ke Australia kalau yang diwawancarai bukan pihak UTS-nya? Nanti singgah di Singapura, Pak Roy mendatangi kampus tempat Gibran kuliah di wisuda. Hukum di Indonesia milik penjabat pemerintah. Sayang sekali Indonesia banyak profesor-profesor yang mau dipimpin oleh orang yang tidak ada isinya. Mudah-mudahan mencintai Indonesia dan memiliki rasa malu setelah terungkap tentang ijazah palsu Joko Widodo. Harus ini tugas penegak hukum dan alat negara untuk menyelidiki, mencari data-data. Apapun yang dibuktikan para keledai itu pasti akan membantahnya. Tidak akan percaya dengan semua itu. Mereka akan membantahnya dengan hal yang lebih tidak masuk akal. Mantap Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Tangkap gas, buktikan ijazah palsu Joko Widodo dan keluarganya. Rakyat lagi kelaparan. Dia malah bangun 200 ton, otak di mananya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.